KPK OTT di Lampung Tengah. Jelang Nataru, harga bumbu naik. Crepes, jajanan Prancis yang merakyat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Bupati Lampung Tengah Adhito Wijaya Rabu malam tiba di Gedung Anti Rasuah Kuningan, Jakarta Selatan. Adhito Wijaya rencananya akan menjalani pemeriksaan intensif setelah sebelumnya terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK di Lampung. Membawa 1 buah koper, Bupati Lampung Tengah Adhito Wijaya tiba di Gedung Anti Rasuah Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Adhito Wijaya tiba sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat dengan pendampingan ketat penyidik. Irit bicara Bupati Lampung Tengah langsung memasuki gedung KPK tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan jika dalam OTT kali ini KPK menangkap 5 orang, termasuk Bupati Lampung Tengah Adhito Wijaya. Kemarin, tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung. Saat ini Adhito masih berstatus sebagai terperiksa. Rencananya KPK akan melangsungkan konferensi pers sekaligus menjelaskan konstruksi perkara dalam kasus OTT Bupati Lampung Tengah Adhito Wijaya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti terputusnya komunikasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Lazarus meminta Basarnas memberikan penjelasan soal daerah yang masih terisolir. Sehingga bencana ini Menteri Perhubungan, karena harusnya kita nanti... Rangkaian penanganan bencana di Sumatera terus mendapat sorotan DPR RI. Dalam rapat kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG dan Kepala BNPB dan Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 Desember 2025, para anggota Dewan mempertanyakan lambatnya pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana Sumatera. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan masih ada wilayah yang belum sepenuhnya terhubung secara komunikasi maupun transportasi. Ia meminta Basarnas memberikan konfirmasi soal daerah-daerah yang masih terisolir. Agam, kalau di Aceh itu tadi benar meriah dengan Aceh Tengah, Sumur itu ada Humbangan Sudutan dan Tapanuli Utara, kemudian Sumbar itu Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan. Ini mohon konfirmasi, Pak. Mohon izin Bapak, betul izin. Beberapa wilayah khususnya yang ada di Aceh. Menanggapi pertanyaan tersebut, Basarnas menjelaskan kondisi lapangan masih belum sepenuhnya pulih. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i memaparkan sejumlah wilayah terdampak memang masih terputus dari akses transportasi umum. Kendati begitu, daerah-daerah ini masih bisa dicapai menggunakan motor oleh petugas. Isolasi dari transportasi umum Bapak. Namun sebenarnya dari titik-titik itu sebenarnya sudah terjangkau, ada beberapa yang melalui jalur motor misalkan seperti itu. Namun memang ada mulai dari jembatan dan juga intinya tak hanya akses darat, jaringan komunikasi umum juga menjadi sorotan utama. Kepala Basarnas mengungkapkan personil SAR sudah terhubung menggunakan Starlink di titik-titik tertentu. Namun jaringan komunikasi untuk masyarakat di sejumlah lokasi masih belum menyala secara menyeluruh. Lokal, artinya hanya di titik-titik tertentu. Jadi tidak secara keseluruhan. Kalau tadi malam, kalau listrik sudah 100% sudah terbuka untuk yang kawasan-kawasan untuk komunikasi, memang beberapa titik masih terisolir Bapak. Baik, saya rasa cukup Pak Kepala Basarnas saya disampaikan. Ini penting Pak untuk kami ketahui supaya masyarakat bisa menerima informasi yang
Hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan Pemda setempat terus melakukan pemulihan akses jalan, perbaikan jaringan komunikasi, serta pemetaan daerah yang masih terisolir. DPR RI menegaskan pemulihan komunikasi menjadi prioritas agar bantuan dan informasi dapat terdistribusi lebih cepat ke seluruh wilayah terdampak. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Itu Bronjong. Yang ketiga, jembatan sementara atau jembatan Beli. Pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menemukan komoditi minyak kita yang dijual jauh dari harga eceran tertinggi atau mencapai Rp18.000 per liter di Pasar Anyar Kota Tangerang, Banten. Kondisi tersebut lebih disebabkan keberadaan minyak kita sulit didapat, sehingga terjadi kelangkaan pasokan dari tingkat produsen. Jelang Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2026, tim pengawas dari Kemendak melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Anyar Kota Tangerang, Banten, Kamis siang. Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah minyak goreng kemasan minyak kita, karena stok terbatas sehingga tidak semua pedagang menjualnya. Saat ini minyak kita kemasan 1 liter dijual Rp18.000 atau jauh dari harga eceran tertinggi yakni Rp15.700. Ketua Tim Pengawasan Kemendak Sandi Adiputra mengakui kelangkaan minyak yang terjadi karena produksi di tingkat hulu mulai dikurangi pada tahun 2025 ini sehingga berdampak pada pasokan di pasaran. Untuk itu dirinya akan melaporkan kepada pimpinan pusat dengan tindak lanjut berupa revisi kebijakan yang ada. Produksi minyak kita itu mungkin tidak sebanyak seperti pada saat tahun lalu. Jadi memang di beberapa tempat ada yang terdapat minyak kita, ada juga yang memang tidak ada karena minyak kita itu cukup langka pada saat ini. Sementara salah seorang pedagang Pasar Anyar, Albert, mengatakan sejak 2 bulan lalu sulit mencari minyak kita dan jika ada harganya sudah melonjak sehingga berdampak pada harga jual eceran. Menurutnya tidak tertutup kemungkinan harga jual eceran minyak kita terus merangkak naik menjelang Nataru. Minyak kita 1 dus 203 ya, tinggi banget sih soalnya. Dapatnya dari situ segitu doang sih. Untuk harga jual sendiri di sini paling minimum 18 nih. Ikutin harga sini 18. Melambungnya harga minyak kita dikeluhkan pedagang karena kesulitan menjualnya kembali dengan sedikit keuntungan yang didapat. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Bareskrim Polri berhasil membongkar sebuah clandestine lab atau laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis vape di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku ditangkap termasuk dan langsung dibawa ke Jakarta. Pengungkapan ini melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektronik. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025 ketika tim Dittipid Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Informasi menyebutkan adanya paket kiriman dari Malaysia menuju Medan yang berisi 2 botol cairan mengandung zat etomidate dengan berat 2,5 kg. Menindaklanjuti laporan ini, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Hasil analisa yang dikumpulkan petugas, penangkapan berhasil dilakukan di sebuah warung kopi di Jalan HM Joni, Medan Kota. Polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan orang yang akan memproduksi vape narkotika tersebut. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Setelah penangkapan, tim Bareskrim mengembangkan kasus menuju kontrakan tersangka yang dijadikan sebagai clandestine lab. Ini aku rekam. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan Ibrahim, seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah dan menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Dari lokasi, polisi menyita berbagai barang bukti. Diperkirakan, nilai ekonomi dari barang bukti ini mencapai Rp17,1 miliar. Pengungkapan ini berhasil menyelamatkan 2.865 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa peralatan pendukung pembuatan liquid yang mengandung etomiden. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Malaysia. Saat ini tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Polisi terus mengembangkan kasus ini, terutama untuk menganalisis jalur IT dan melacak jaringan Ibrahim di Malaysia. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota reserse setelah menipu dan membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita yang baru dikenalnya melalui aplikasi kencan. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di Kota Bogor setelah beberapa hari dalam pengejaran. Seorang pria berinisial PS usia 42 tahun dibekuk anggota unit 1 Subdit Jatan Ras Ditreskrim Polda Metro Jaya karena mengaku sebagai anggota reserse untuk meyakinkan korbannya, seorang wanita yang baru ia kenal melalui aplikasi kencan. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Jalan Bubulak, Babakan, Kota Bogor pada Jumat dini hari. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor milik korban, sebuah helm, kemeja putih dengan pin reserse, serta jaket bertuliskan reserse yang kerap digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara mengungkap PS adalah residivis kasus serupa pada tahun 2019. Kasus ini bermula ketika korban berinisial NK, usia 32 tahun, berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi kencan. Pada Minggu 30 November 2025, pelaku mengajak korban bertemu di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum menuju hotel, keduanya bertemu di kawasan Mangga Besar. Pelaku kemudian ikut bersama korban menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di hotel, pelaku pura-pura meminjam motor korban untuk membeli makanan. Namun setelah membawa motor tersebut, pelaku tak pernah kembali. Akibat kejadian itu, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi F6456UBI raib dan korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur, cabai hingga bawang naik dari biasanya. Kurangnya pasokan serta tingginya permintaan konsumen menjadi penyebab. Harga sejumlah bumbu dapur di Kabupaten Seram, bagian barat Maluku naik jelang Natal dan Tahun Baru. Di pasar tradisional Waimital, Kecamatan Kairatu, harga cabai rawit kini dijual Rp90.000 per kilogramnya. Harga ini naik sejak 3 hari terakhir dari sebelumnya Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan kurangnya pasokan dari petani, meski Pulau Seram adalah salah satu sentra cabai. Banyak petani cabai gagal panen akibat cuaca buruk. Yang naik harga naik itu cuma apa, cili besar, cili kecil naik. Cili kecil 90, kalau cili besarnya 45. Dari harga sebelumnya berapa? Sebelumnya 30, 35. Kalau cili kecil sebelumnya itu cuma 70. Ya kapan? Sudah 3 hari ke 4 hari ini. Tahu faktor naik? Tahu faktor naik akan naik karena apa gitu? Nggak tahu yo, dari petani atau dari apa itu udah apa begitu. Selain cabai, bawang merah dan putih juga alami kenaikan harga dari biasanya saat ini. Bawang merah dan putih kini dijual Rp55.000 dan Rp40.000 per kilogramnya. Harga ini naik akibat permintaan tinggi jelang Natal. Harga awalnya 28. Itu apa bawang putih? Bawang merah? Bawang merahnya 50. Ini mau hari Natal toh. Menurut pedagang, kenaikan bumbu ini masih bisa terjadi hingga awal tahun mendatang jika pasokan masih berkurang. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Beralih ke kabar lain, polisi berhasil meringkus seorang pria yang diduga penculikan dan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi korban uang Rp5.000 dan membawa korbannya ke kota Makassar saat hendak diamankan. Pelaku pun terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa langsung menyergap dan meringkus SF, 45 tahun, seorang terduga pelaku bawa lari dan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Jalan Yusuf Bauti, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan petugas setelah ciri-ciri pelaku SF dikenali lewat rekaman CCTV. Terduga pelaku merupakan residivis kasus penculikan anak serta pencurian emas yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Usai diringkus, pelaku dibawa untuk menunjukkan sejumlah TKP, namun diduga berusaha melawan hingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki pelaku. Peristiwa penculikan dan pencabulan terhadap AH, bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun ini, terjadi pada Jumat siang 5 Desember 2025, saat korban berbelanja di salah satu warung di dekat rumahnya. Korban tiba-tiba didekati oleh pelaku dan menanyakan keberadaan ayahnya. Saat itulah korban diminta untuk naik ke motor pelaku dan mengiming-imingi korban uang Rp5.000 untuk ikut ke Makassar. Hasil pemeriksaan sementara pelaku nekat menculik dan mencabuli korban karena tidak kuat menahan nafsu. Perjalanan pulang, korban diancam, yaitu jangan beritahu mama kamu, atau saya nanti akan saya pukul kamu lagi. Adapun modus dari pelaku adalah mengiming-imingi korban dengan Polisi kini menyita pakaian dalam korban, pakaian yang digunakan pelaku, HP, sepeda motor, serta helm yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya sebagai barang bukti. Sementara tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pelajar menjadi korban 2 begal saat pulang dari sekolahnya. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV milik warga. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Pelita Medan, sementara rekannya berinisial H masih dalam pengejaran petugas. Inilah rekaman kamera CCTV detik-detik seorang pelajar sekolah dasar berinisial RPT menjadi korban perampasan yang dilakukan 2 pria yang mengendarai sepeda motor. Peristiwa terjadi pada akhir November 2025 lalu di Jalan Pelita 2 Medan, Sumatera Utara. Pada 5 Desember 2025, satu pelaku berinisial BALH berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Medan Timur. Pelaku ditangkap di Jalan Pelita Medan, sementara rekannya berinisial H masih dalam pengejaran petugas. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka yang berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar Senin sore mengatakan korban sempat diancam oleh para pelaku yang membawa senjata tajam. Sepeda motor korban dijual oleh kedua pelaku kepada penadah sepeda motor curian dengan harga Rp3 juta. Hasil penjualan sepeda motor kemudian dibagi rata oleh keduanya dan digunakan untuk membayar kamar kos dan bermain judi serta membeli narkoba. Anak sekolah mengendarai sepeda motor, kemudian tersangka ini atas nama B Huta Galung ini bersama temannya mengejar dan menyuruh stop dengan mengancam senjata tajam. Saat ini petugas masih memburu satu tersangka lain yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya selidiki penyebab kecelakaan pesepeda tabrak bus Transjakarta tewas di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Pesepeda yang tewas usai menabrak bus Transjakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat merupakan Vice Presiden Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro. Inilah video CCTV kecelakaan yang terjadi melibatkan pesepeda yang tewas usai menabrak bus Transjakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.
Kecelakaan terjadi saat rombongan pesepeda yang melintas dari arah selatan menuju utara Jakarta Pusat seketika menabrak bus Transjakarta yang berhenti untuk naik turunkan penumpang di halte bus Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyatakan untuk saat ini penyebab kecelakaan tengah diselidiki. Pasalnya dalam bukti rekaman CCTV di lokasi saat peristiwa kecelakaan pesepeda tersebut melaju bukan di jalur sepeda. Beberapa yang memang masih terus kita evaluasi seperti tadi kita sampaikan, termasuk kita evaluasi proses berhentinya bis. Ini yang terkadang kita lihat bis ini menaik menurunkan penumpang tidak masuk sampai ke halte. Dari Jakarta, Teovan di Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Rupa-rupa makanan dari luar negeri saat ini mewarnai hasanah kuliner tanah air, salah satunya seperti crepes. Kue kering cepat saji dengan aneka varian rasa dari negara Prancis ini sangat disukai anak-anak, bahkan juga orang dewasa di Indonesia. Saat ini, kue kering crepes banyak ditemui di sejumlah daerah dimanapun di tanah air, termasuk di Yogyakarta. Keberadaannya sudah merakyat di banyak daerah, tak terkecuali di kota budaya ini. Penjual crepes biasanya mangkal di pinggir jalan dan selalu hadir di setiap acara keramaian, seperti yang belum lama ini berlangsung di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan memanfaatkan acara keramaian, penjual crepes mengaku seringkali bisa mengantongi untung yang lumayan. Lapak penjual crepes di acara keramaian seringkali dikerumuni pembeli, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Mereka rela antri memesan crepes varian kesukaannya masing-masing, seperti coklat, keju, pisang, dan masih banyak lagi. Crepes merupakan makanan cepat saji yang terbuat dari adonan tepung terigu, mentega, telur, dan susu yang dipanggang di sebuah wajan khusus berbentuk bundar. Adonan yang dibuat sangat tipis, membuat crepes berasa renyah, crispy, dan manis dengan varian topping aneka rupa. Silakan adik-adik yang ayo yang paling jelas ini adalah nomor urut. Rasanya kayak apa sih? Mana ini bundaran kan? Coklat. Kalau sudah jam 12. Harganya berapa Mbak satunya? 10.000 Pak. Selain untuk biasanya jualannya nomor undian 9 dan 10 untuk bersiap-siap. Dibutuhkan keahlian tersendiri untuk bisa membuat crepes yang renyah dan gurih. Adonan tipis yang dipanggang sangat mudah gosong sehingga perlu menyeimbangkan panas api yang digunakan. Dengan harga jual Rp10.000 per buah, crepes laris manis di tempat keramaian dan bisa menjadi ide usaha sampingan yang lumayan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.